sebetulnya apa namanya mengembang dan berkembang misalkan kadang dalam konteks lain ini misalkan ya akademik. Oke, rekan-rekan, tadi mungkin sebelum menjawab pertanyaan Rifat, saya tadi ada satu hal yang menarik ya, bahwa tentang sumber suatu data dan fakta ya. Kira-kira saya bisa tadi kalau saya ingin tahu latar belakang ini, bisa nggak nih saya ini dapatkan dari misalnya perkataan bahwa tadi misalnya saya ingin mengetahui bahwa produk ini tuh kualitasnya bagus atau tidak, itu kita dapatkan dari misalnya dari jawaban customer begitu ya. Nah, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang sangat mendasar ya, tentang apa itu benar ya, apa itu truth. Suatu kebenaran itu apa? Ya. Nah, suatu kebenaran itu apa? Kita bisa lihat, bisa kembali ke sebuah ilmu namanya, saya coba ya. Di filsafat ada namanya epistemologi ya, epistemologi. Nah, epistemologi, apa itu epistemologi? Ini adalah sebuah cabang filsafat yang punya concern terhadap knowledge, pengetahuan, ya. Jadi epistemologi ini adalah mempelajari tentang nature of knowledge atau pengetahuan, dan mungkin kita fokus di sana ya. Nah, biasanya pertanyaannya adalah apa itu benar? What is truth? Ya, pertanyaannya itu adalah apa itu benar? Apa itu kebenaran? Apa itu nyata itu apa? Misalnya kalau Anda berkata bahwa tadi Anda bermimpi, mimpi itu nyata atau bukan? Atau kita ini sedang bertemu lewat Zoom. Ini sebuah pertemuan yang nyata atau tidak nyata ini? Karena dunia maya, tapi sebenarnya kita berkomunikasi. Atau misalnya ada makhluk halus itu nyata atau tidak? Nah, epistemic theories of truth ini sebenarnya ini bisa Anda dalami nanti ya mungkin. Tapi kita ambil satu yang biasanya digunakan dalam ilmu pengetahuan, ilmu alam, itu adalah verificationist views ya. Dan satu branch-nya lagi namanya adalah positivism. Oke. Jadi artinya apa? Bahwa sesuatu itu nyata dan benar jika dia bisa dirasakan secara panca indera, begitu ya, secara panca indera. Nah, maka dari itu ketika tadi dikatakan produk ini kualitasnya bagus atau buruk, ya, maka pertanyaan itu bagaimana dari yang dirasakan secara panca indera, begitu ya, secara panca indera. Maka misal contohnya ya, suatu kerupuk itu kualitasnya bagus atau tidak, tentu kita harus punya yang namanya quality, itu ada standar di sana ya. Nah, standarnya bagaimana? Oh, ternyata kerenyahannya adalah sekian. Nah, untuk mengetahui kerupuk itu kualitas bagus atau tidak, itu mungkin kita rasakan. Oke, ini ternyata renyah sekali. Itu. Jadi kita sensori ya, kita secara sense itu kita dapatkan. Nah, atau tadi misalnya kualitas produk ini bagus atau tidak, ya tentu akhirnya kita harus punya standar dulu. Emang standar bagus itu apa? Dan kemudian kita lihat, kita rasakan, atau kita endus ya, kita cium baunya. Sesuatu yang bisa kita rasakan secara sensori, dan hal tersebut lalu kita ubah itu dalam sebuah satuan angka. Contoh misalnya handphone saya bagus, kenapa? Dia kuat kalau dibanting. Nah, kan kalau dibanting sekali kuat, coba dibanting 100 kali. Nah, maka dari itu kita akan punya standar, oh bahwa HP ini kuat kalau dia dibanting 100 kali masih nyala. Nah, maka dilakukanlah uji coba, dibanting 100 kali lah. 100 kali, oke, ternyata benar. Kita rasakan, kita lihat, ternyata dia masih berfungsi. Maka kita bisa katakan bahwa
itu adalah sebuah kenyataan, itu adalah sebuah fakta. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tentu nanti ada fakta epistemologi yang lain, misalnya contoh tentang keberadaan yang maha kuasa, keberadaan Tuhan. Tentu nanti kita bisa lihat bahwa sumber pengetahuan yang lain selain panca indera itu adalah informasi dari seseorang yang kita akui otoritasnya, contohnya nabi, gitu ya. Atau dalam banyak kasus untuk mempermudah juga kita bertanya kepada seseorang yang eh, kita yakini bahwa dia mengetahui kebenaran dalam hal tersebut. Ya. Contohnya misalnya kita ingin tahu ya, misalnya kita ingin tahu bahwa sebentar, contohnya apa? Yang lain ya, yang mudah Anda pahami kira-kira. Ya, misalnya contohnya adalah tentang tadi misalnya produk ini rasanya enak, ya gitu ya, rasanya enak atau tidak. Ya rasa enak ini akan kita tanyakan kepada siapa? Kepada orang yang kita percayai bahwa dia punya jawabannya. Atau misalnya kita beli gula di warung ya, kita tanya, Pak ini berapa kilo? Ini sekilo. Nah kadang-kadang kita percaya aja, gitu kita percaya. Nah cuma dalam kerangka penelitian, seringkali kita perlu mendalami lagi, kita memastikan bahwa kita uji coba bahwa benar ini adalah 1 kilogram, kita bawa timbangan sendiri, lalu kita ukur, begitu. Kalau dalam kerangka penelitian, tapi kalau dalam kerangka disuruh ibu ke warung, ya kita nggak perlu bawa timbangan sendiri, gitu ya. Kita percaya aja sama pedagangnya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kita perlu hati-hati kalau kita ingin mengatakan menyimpulkan sesuatu dari sebuah data. Ini adalah biasanya kita membagi itu ada data primer, ada data sekunder. Tapi esensinya adalah bahwa satu hal itu benar itu kalau dia terinderai oleh kita, dan terinderai tersebut dirangkum dalam angka-angka, begitu biasanya dalam data. Atau dalam kata lain juga selain itu kita kalau dalam bidang agama kita mendapatkan informasi dari seseorang yang berotoritas, punya otoritas. Yang ketiga adalah sumbernya adalah dia logikanya nyambung begitu ya. Apakah 2 ditambah 3 sama dengan 5? Ya, itu memang tidak bisa diinderai ya. Tapi itu nyata, itu betul. Itu adalah kenyataan. Begitu. Oke, itu tadi. Maka kalau dikatakan misalnya bagaimana untuk mengatakan bahwa produk ini kualitasnya bagus atau tidak, itu kita nggak cukup menyimpulkan bahwa menurut customer produk ini bagus. Oke, itu tidak pasti begitu ya, tidak pasti. Mungkin customer itu adalah orang yang baik sehingga dia mengatakan semua produk bagus. Tapi untuk mungkin customer yang lain akan selalu mengatakan semua produk jelek. Maka kita butuh sebuah timbangan yang kokoh gitu ya, timbangan yang adil. Nah tadi sesuatu yang bisa diinderai tadi misalnya mungkin bisa kita lihat warnanya gitu ya, mungkin kita bisa cium baunya, mungkin bisa kita dengar misalnya suara dan lain-lainnya, ya sehingga kita bisa simpulkan dan kita rekap datanya bahwa ini memang kualitas produknya bagus. Kalau makanan biasanya kualitas produk itu tadi adalah misalnya kalau kacang ya kerenyahannya itu bisa diukur. Dan apakah standarnya misalnya kita mau beli wafer beng-beng misalnya, kualitasnya bagus tidak? Ya, biasanya sudah ada standar di sana. Bahwa ini panjangnya sekian sentimeter. Itu sudah kualitasnya bagus. Ya. Oke. Nah, jadi perlu hati-hati karena seringkali saya menemukan sebuah kesalahan ya dalam ketika mahasiswa tugas akhir misalnya atau penelitian, dia mengambil kesimpulan dari sebuah data yang tidak tepat, dari sumber kebenaran yang salah, begitu. Misalnya
Dia ingin tahu di luar tuh hujan atau tidak. Dia tanya ke orang, Pak, di luar hujan atau tidak? Padahal orangnya di dalam ruangan juga. Bagaimana cara mengetahui di luar hujan atau tidak? Ya keluar ya dan lihat langsung. Itu gitu ya cara-cara mendapatkan kebenaran seperti itu. Oke. Seperti itu mungkin ya. Ada pertanyaan lagi mungkin silakan.